Kelompok Houthi Yaman beberapa hari yang lalu meluncurkan serangan ke pusat amunisi Israel hingga mengakibatkan kebakaran di gudang amunisi Israel sebagai tanda kemenangan besar. Dan tidak lama dari itu, 2 hari setelahnya, ternyata kelompok asal Yaman ini berulah kembali di Laut Merah di sekitaran kawasannya. Kali ini targetnya bukan Israel lagi, melainkan kapal perang Angkatan Laut AS yang merupakan sekutu dekat Israel yang selalu siaga melindungi di kawasan Israel. Sungguh sangat berani apa yang dilakukan Houthi ini. Tidak hanya membuat emosi Israel, tapi juga berani melawan negara tempur terkuat saat ini, Amerika Serikat. Jadi apa yang ingin dicapai oleh Houthi dalam serangan kali ini? Benarkah serangan yang berlangsung hingga 8 jam itu mendapat respon cepat dari AS? Selengkapnya akan kita ulas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, Houthi 8 jam bombardir kapal perang AS. Di tengah eskalasi Timur Tengah berlatar perang Israel melawan poros perlawanan yang kalian tahu, Houthi kembali umumkan keberhasilan mereka saat menargetkan kapal induk dan kapal perang milik AS. Berdasarkan klaim juru bicara militer Yahya Saree pada siaran televisi Selasa malam, Houthi mengonfirmasi peluncuran 2 operasi militernya berlangsung selama 8 jam di Laut Merah dan Laut Arab. Ia juga menggambarkannya sebagai operasi kualitatif, di mana kedua serangan yang dimaksud memanfaatkan peluncuran rudal dan pesawat tanpa awak. Operasi pertama menargetkan kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln di Laut Arab dengan sejumlah rudal jelajah dan pesawat nirawak. Middle East Monitor mengutip dalam rilisnya menyebut kapal induk tersebut menjadi sasaran saat Amerika sedang mempersiapkan serangan yang menargetkan negaranya. Operasi kedua katanya menargetkan 2 kapal perusak Amerika di Laut Merah dengan rudal dan pesawat nirawak. Dengan kata lain, ini tak lebih dari upaya pembelaan diri. Apalagi menurutnya, agresi terhadap Yaman terjadi dalam kerangka pertahanan Amerika Inggris terhadap musuh Israel dan hanya akan mengarah pada lebih banyak operasi berikutnya. 2. Houthi hanya membela diri. Mengapa Houthi menyebut serangan ke AS sebagai upaya pembelaan diri? Faktanya, AS memang lebih dulu melancarkan serangan berdampak yang merugikan ke kelompok Yaman Houthi. Sebagaimana Force News melaporkan, pesawat Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan serangan terhadap beberapa fasilitas penyimpanan senjata Houthi di Yaman selama akhir pekan berturut-turut dari tanggal 9 hingga 10 November. Pangkalan yang ditargetkan pun menampung berbagai senjata konvensional canggih. Sekretaris Pers Pentagon, Mayor Jenderal Angkatan Udara Pat Ryder dalam keterangannya menyebut Houthi menggunakan senjata-senjatanya untuk menargetkan kapal militer dan sipil AS, juga kapal internasional di kawasan perairan Laut Merah. Komando Pusat AS di sisi lain mengunggah rekaman peluncuran jet tempur dari dek penerbangan USS Abraham Lincoln di media sosial, di mana jet tempur F-35C termasuk di antaranya yang terlihat. Secara terpisah, AS juga melakukan serangkaian serangan terhadap target yang memiliki hubungan dengan Iran di Suriah. Pihak berkepentingan mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respon atas serangan terhadap personil AS yang berada di kawasan tersebut sebagai bagian dari koalisi anti-ISIS. Sejalan dengan itu, Komandan Komando Pusat Jenderal Michael Eric Kurilla dalam unggahan di X menegaskan serangan terhadap AS dan mitra koalisi di kawasan tidak akan ditoleransi dan akan berdampak pada eskalasi serangan balikan. 3. Strategi serangan Houthi ke AS. Menyerang langsung kapal perang AS adalah tindakan yang sangat berani dan mungkin juga bodoh. Jadi menarik untuk mengetahui bagaimana Houthi bisa melakukan serangan kali ini. Dilaporkan dari berbagai sumber, pejuang Houthi yang didukung Iran menggunakan sedikitnya 8 pesawat nirawak serang satu arah, 5 rudal balistik anti kapal dan 3 rudal jelajah anti kapal saat menargetkan kapal-kapal perang AS. Dapat dikatakan ini merupakan serangan kombinasi Houthi yang menggabungkan kekuatan drone dan rudal dalam 2 operasi khusus kali ini. Kendati demikian, Majen Ryder tidak begitu terkesima dan mengatakan kapal-kapal AS menembak jatuh semua rudal serta drone tersebut. Kapal-kapal yang ditargetkan pun tidak mengalami kerusakan dan tidak ada korban luka yang dilaporkan pihak AS. Sedangkan kelompok Houthi juga mengklaim keberhasilannya atas kapal induk USS Abraham Lincoln yang dibombardir dengan sejumlah
sejumlah rudal jelajah, namun klaim itu kembali dibantah oleh AS. Seperti itulah pihak AS maupun Israel tidak pernah mengakui kerusakan atau kekalahan yang ditimbulkan jika mereka diserang. Meski begitu, pihak Houthi tetap yakin dengan keberhasilannya seperti yang disampaikan di depan media. Houthi juga menekankan bahwa operasi Houthi terhadap Israel tidak akan berhenti hingga pengepungan di jalur Gaza dan agresi di Lebanon berakhir. 4. 3 kapal penting AS ditargetkan. Untuk melihat kerugian AS, mari untuk melihat lebih dekat 3 kapal canggih dan mahal yang dimaksud dalam target penyerangan. Pertama, ada USS Stockdale. Kapal perusak berpeluru kendali kelas Early Bird milik AS ini diresmikan pada 13 September 2002 dan dibangun oleh Beth Iron Works. Meski begitu, pengerahannya baru dilakukan pada 30 September 2008 setelah dikenalkan di bulan Mei tahun ini. USS Stockdale telah menjalankan banyak tugas sebagai kapal perang termasuk berpartisipasinya dalam latihan Angkatan Laut RIMPAC 2012 hingga bergabung dalam Patroli Laut Merah pada 27 September 2024 lalu. Yang kedua ada USS Spruance DDG 111 yang juga menjadi sasaran dan merupakan kapal perusak kelas Early Bird milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Diresmikan tahun 2010, USS Spruance telah melintasi Laut Merah bersama USS Stockdale dan USS Indianapolis sejak 27 September 2024. Nah, dengan segala kelebihannya, harga kapal destroyer atau kapal perusak ini tentu cukup mahal ya. Menurut Marine Insight, harga kapal destroyer ini kira-kira di angka 2-3 miliar dolar per unitnya atau sekitar 31 hingga 47 triliun rupiah. Kapal AS lainnya yang juga mendapatkan serangan kali ini yaitu kapal induk USS Abraham Lincoln. Kapal induk bertenaga nuklir ini adalah kapal induk kelas Nimitz yang merupakan salah satu kapal perang utama Angkatan Laut Amerika Serikat yang sejak lama menjadi simbol kekuatan AS. Kapal ini memiliki panjang 332,8 meter dengan lebar 76,8 meter dan mampu membawa puluhan helikopter dan pesawat tempur. Demi mengembangkan kapal ini, Huntington Ingalls Industries menandatangani kontrak sebesar 2,6 miliar dolar Amerika di tahun 1980-an atau sekitar 42 triliun rupiah di masa pembuatannya. Dan jika diperkirakan harga saat ini, kapal induk tersebut merupakan aset pertahanan militer yang tak terhingga yang tidak bisa dibeli oleh negara manapun. Ya, kita tahu tidak semua negara punya kapal induk ya guys. 5. Serangan balasan AS. Sebagaimana yang lumrah terjadi dalam aksi saling serang kubu berseteru, akan ada 2 klaim yang hadir dari masing-masing pihak. Ya, jika kita melihat pihak Houthi mengklaim keberhasilan, maka tidak diragukan jika AS justru membantah klaim tersebut, seperti yang telah terjadi selama ini. Seperti diketahui, rangkaian serangan bolak-balik sebagai aksi balasan tak berkesudahan terus berlanjut di Laut Merah. Di satu sisi, Komando Pusat AS menargetkan fasilitas penyimpanan persenjataan milik Houthi di Yaman. Di sisi lain, Houthi terus menargetkan kapal-kapal internasional di Selat Bab el Mandeb, jalur laut yang sangat penting dalam perdagangan global karena menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Menanggapi serangan Houthi, Amerika Serikat langsung melancarkan serangan udara berkoordinasi terhadap lokasi peluncuran serangan Houthi di Yaman. Mengutip Kompas dalam rilisnya pada Kamis 14 November, militer AS melancarkan serangan selama beberapa hari dengan menggunakan drone MQ-9 Reaper yang menghancurkan peluncur rudal kelompok Houthi di Yaman. Disebutkan pula bahwa serangan melibatkan pesawat angkatan udara dan angkatan laut Amerika Serikat, yang mana ini belum termasuk serangan berulang dengan dukungan dari koalisinya. Bulan ini misalnya, militer AS telah menyerang 15 target Houthi dengan fokus pada upaya menghilangkan kemampuan mereka untuk mengancam pengiriman logistik perdagangan AS dan sekutu-sekutunya. Dan sejak November 2023, laporan menunjukkan bahwa kelompok Houthi telah menargetkan lebih dari 90 kapal komersil, menyita 1 kapal dan menenggelamkan 2 kapal lainnya. Jika Houthi menolak berhenti melakukan hal tersebut sebelum gencatan senjata tercapai dan Israel juga menolak hal tersebut, menurut kalian sampai kapankah AS dan Houthi akan berseteru? Apakah Houthi dapat mengalahkan Amerika Serikat? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya.